Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Mama Ira ngobrol terus. Tiada hari tanpa ngobrol sama Mama Ira di Ira Maya Sofaril. Cie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemua anak-anak Mama dimanapun berada. Hai. Sapa dulu semua teman-teman Mama yang ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, mana lagi ya, Jepang, Amerika, Kanada, Jerman, Belanda. Oh, di mana lagi kemarin banyak banget Mama. Aduh, terima kasih. Sekali lagi Mama Ira bilang terima kasih. Terima kasih banyak sudah subscribe, sudah selalu menemani saya setiap hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selalu bermanfaat untuk semuanya ya. Oke. Yuk, kali ini kita membahas tentang 5 cara jadi ibu lebih sabar dan inspirasi bagi anak-anak. Siapa yang udah menjadi ibu? Saya. Siapa yang jadi nenek? Saya. Oke, yuk kita bahas. Yang pertama adalah paham bahwa sabar butuh latihan. Kalau kita nggak sabar, rasanya anak-anak kita pengen kita masukin lagi ke dalam perut, gitu ya. Jangan dong. Ya, jadi proses untuk menjadi seorang ibu itu tidak mudah. Ya, tidak hanya status, tapi bagaimana kita bisa menikmati, mensyukuri status kita sebagai seorang istri, ibu yang baik bagi anak kita, panutan ya, tempat mengadu ya, sebagai idola gitu ya. Nah, ini butuh proses. Tapi kadang-kadang sabar itu membuat kita, kalau Mama Ira bilang apa ya, kalau kurang-kurang sabar itu kesel gitu. Jadi kalau istilah teman saya itu, orang sabar itu kesel ya. Ya tergantung ya kan, kalau kita bisa menikmati, kita tahu persis apa yang kita lakukan, yang kita hadapi, mestinya bisa ya. Bila mana? Contohnya nih, Mama Ira lagi di dalam kelas nih ya. Mama Ira kan masih ngajar nih, ngajar anak-anak usia dari toddler 3 tahun setengah gitu ya, sampai dengan usia remaja bahkan dewasa. Saya berusaha untuk masuk ke dunia anak. Karena pada prinsipnya saya sangat mencintai dunia anak. Saya nggak bisa melepaskan dunia anak. Ya, saya cinta dengan mereka, saya sayang, udah saya treat sebagai cucu sendiri. Jadi kalau setiap Sabtu Minggu tuh saya ketemu cucu-cucu saya tuh ya. Ya, nah disinilah PR-nya, disinilah tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai cucu iya, sebagai oma iya gitu kan, sebagai perempuan dewasa. Nah kita menghadapi mereka. Kadang-kadang mereka rame di kelas, tidak bisa fokus, distract oleh ini, oleh ini. Nggak fokus lah pokoknya. Itu kalau gurunya, ya coachnya tidak sabar-sabar banget, itu pasti sudah ya pasti akan tidak nyaman gitu di dalam kelas itu. Nah kebetulan saya adalah orang yang sangat-sangat menikmati. Ya, kalau mereka sedang distract dan tidak mau mendengarkan, saya tarik nafas. Tarik nafas, berusaha tersenyum, melihat terus ke anaknya, kasih perhatian, lihat ya, saya kasih jeda dulu. Saya kasih jeda antara kontrol emosi saya gitu kan, oh saya kasih jeda dulu, biarkan dia bermain dulu. Sampai dia puas, dia bosan, baru saya memberikan respons. Gitu. Jadi sambil belajar ceritanya. Nah saya bilang sama anak-anak murid saya, yuk sudah, mau menyanyi sekarang? Tadi kan sudah menggambar yang saya, yuk kita belajar nyanyi yuk. Ya, nah akhirnya bisa memberikan respon yang positif ya. Berikutnya lagi setelah kita bisa berkomunikasi dengan baik, memberikan apresiasi diri. Jadi kita merasakan syukur dan berterima kasih pada akhirnya kita bisa melakukan apa yang kita harapkan, dan anak kecil ini pun atau murid saya pun misalnya contohnya begitu, dia juga bisa menikmati apa yang terjadi atau interaksi antara guru dengan muridnya. Jadi apresiasi satu dengan yang lain ya, apresiasi diri. Oke, kedua adalah menghargai proses belajar anak. Katanya konon ibu muda itu tidak sabar menghadapi anak.
Kenapa? Bisa jadi karena kurang siapnya mental dia menjadi seorang ibu, atau anaknya memang hiperaktif dan lain sebagainya. Tapi menghargai proses belajar anak itu tidak hanya terjadi kepada generasi muda sekarang, ya. Termasuk kita-kita ini pun harus paham yang seusia bersama ini loh, yang sudah tidak muda lagi loh. Bahwa setiap anak itu mau dari dia lahir sampai dengan dia sebesar anak kita sekarang, itu ada namanya proses pembelajaran hidup. Jadi kita harus belajar mengerti bagaimana menghargai proses belajar anak. Jadi belajar mengerti dan menghargai proses belajar anak. Gitu. Ini membuat kita bersikap lebih sabar. Ya, kita ajari mereka tentang ketekunan, ketekunan dalam segala hal. Entah itu belajar, bekerja, menjalani kehidupan, ya, beribadah dan lain sebagainya. Jadi ketekunan nomor satu, ya. Diingatkan bahwa tidak apa-apa bila gagal, boleh dicoba lagi, bahwa kegagalan satu kali tidak akan membuat kita harus porak-poranda dunia ini terbalik gitu ya, nggak mungkin ya, hancur gitu nggak mungkin. Jadi kita tanamkan terus rasa percaya diri ke mereka ya. Ya, ketekunan itu penting agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan, agar mimpi itu bisa kamu raih. Ya, segala sesuatunya kalau tidak dilakukan secara tekun tidak akan pernah bisa. Ya, apapun itu, ya. Setelah itu, setelah kita ajari mereka belajar tentang ketekunan, ajari mereka untuk berani mencoba. Ya, misalnya contohnya lagi, ada seorang anak kecil, misalnya Batita bawah 3 tahun, ingin naik tangga misalnya gitu ya. Kita sudah katakan, anakku atau cucuku kalau mau naik tangga, hati-hati ya, diajari caranya. Ini tangannya dipegang di sini, 1, 2, 3, hanya boleh sampai sini misalnya seperti itu. Nah nanti anak itu mengikuti. Nanti bila mana dia mengikuti, tapi tiba-tiba misalnya keseimbangannya terganggu, dia menjadi sedikit kepleset misalnya. Jangan langsung panik gitu, jangan gitu. Biarkan dulu dia. Biarkan dia dulu sampai kita lihat reaksinya. Begitu reaksinya sudah kelihatan, kita lihat. Jangan langsung, sakit ya? Apa jangan? Bisa? Belum bisa? Mau dicoba lagi gitu. Nanti anak itu akan memberikan reaksi yang berbeda-beda. Ya, jadi setelah kita tahu bahwa anak itu kita ajari ya, lalu terjadi sesuatu misalnya, anak itu akan terus mencoba sampai dia bisa. Itu namanya ketekunan. Setelah itu dia pasti bisa lebih tinggi tangganya yang tadi saya bilang. Nah, itu karena dia berani untuk mencoba. Itu salah satu aja contoh ya. Menjaga kesehatan emosi dan fisik sendiri ini tidak kalah penting. Ya. Kalau kita sedang hektik gitu ya di rumah, ngurusin rumah, iya ngurusin anak juga, ngurusin ini itu, aduh, kayaknya riweh gitu ya kalau bahasa Sunda teh. Jadi riweh pisan gitu di rumah tuh. Itu kesehatan emosi dan fisik kita itu nggak seimbang, udah pasti. Pasti marah, pasti teriak ya, pasti ngomel macem-macem, melebar kemana-mana gitu kan. Akhirnya capek sendiri. Padahal emosi dan fisik kita perlu seiring sejalan. Solusinya apa? Mari kita sama-sama me time. Enjoy yourself. Enjoy ourselves. Gimana caranya? Gampang. Misalnya, kita lagi dapat tugas nih, ngomong cucu lagi ada di rumah. Nah, karena papa mamanya kerja misalnya gitu ya. Nah, pada saat kita bermain sama cucu, karena kita sudah tidak muda lagi, biasanya keluarnya tuh ada aja. Ntar sakit lah badannya. Biasanya keluarnya tuh ada aja. Ntar sakit lah, badan gak nyaman lah, inilah capek, kaki letih, pinggang, apa segala macam. Nah, mari kita ajak cucu kita untuk beristirahat gitu. Setelah dia tidur, mari kita tidur. Colong-colong waktu. Sama, apalagi waktu itu misalnya dapat tugas misalnya menjaga cucu yang masih baby. Nah, bayinya tidur, kita tidur. Istirahat, jangan sampai enggak gitu ya. Atau pada saat kita sedang butuh rilis emosi kita, mari kita keluar dari rumah sebentar gitu kan, kita hirup udara segar, entah kita menyapa tetangga atau kita berolahraga, jalani sedikit banyak hobi kita, ya bercocok tanam, nyiram tanaman, apalah ini sedikit aja waktunya, ya bisa sekitar 1-2 jam, mau nonton juga nggak apa-apa.
apa, relax aja dulu, minum-minum kopi, minum teh, air putih yang banyak, glek-glek. Ya, jadi betul-betul kita harus memikirkan diri kita sendiri ya. Jangan lupa kita ini bukan robot, jadi fisik kita terbatas, emosi kita juga bisa meledak-ledak kalau kita tidak bisa kontrol dengan baik ya. Gimana kita bisa kontrol kalau badan kita juga lelah? Oke, next adalah untuk belajar lebih sabar yang tadi sudah saya jelaskan itu kan kita juga perlu mengerti bagaimana mengatur harapan yang realistis. Mengatur harapan yang realistis. Lagi-lagi konteksnya ke ibu dan anak. Ini relate-nya ke sana. Anak adalah buah hati kita. Tapi anak bukan kita. Ya, jadi jangan terlalu banyak menuntut kepada anak-anak. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus gitu. Mungkin kita, contohnya lagi, kita mungkin berprestasi waktu kita sekolah dulu. Tapi anak-anak kita sedang-sedang saja misalnya. Tapi kita memaksakan anak kita supaya sama seperti kita. Lagi contohnya, anaknya Mama Ira ada 4. Yang 2 bisa nyanyi. Yang 2 suaranya biasa aja yang cowok-cowok gitu ya. Tapi mereka bisa nyanyi. Lalu saya bilang sama anak, kamu harus bisa seperti mama. Oh, itu unfair. Ya, jangan dipaksakan. Karena mereka bukan kita. Nanti kita akan dibalikin gitu juga. Karena aku bukan mama. Karena aku bukan papa. Karena aku bukan si ini. Aku bukan ini. Gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak menuntut kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua tahu persis sifat, karakter, kemampuan anak-anak kita. Jadi ya udah jangan dipaksain. Kalau memang anak kita punya potensi, entah itu dari hobinya lalu menjadi profesi, itu luar biasa karena atas apa? Ketekunan dia tadi. Berani mencoba, kita arahkan. Ya, kesabarannya kita uji coba juga. Ya. Nah, inilah kita pun perlu realistis gitu. Ya, sekali lagi jangan memberikan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada anak kita. Kecuali yang wajib. Ya, oke. Kelima adalah berikan teladan kesabaran. Berikan teladan kesabaran dalam setiap situasi. Berikan teladan kesabaran dalam setiap situasi. Lagi-lagi, kita antri. Belum lama saya sempat mengangkat satu topik bahwa budaya mengantri di tempat kita itu kadang-kadang belum 100% terjadi. Bila mana misalnya contohnya kita pergi ke mall sama anak kita, terus tiba-tiba anak kita tuh sedang antri makanan juga ya sama kita, terus tiba-tiba tanpa kita sadari nih, ketika lagi ngantri panjang gitu, kita ngomel, mana sih si anak akan melihat kita, melihat atau menyaksikan, ya, dia akan punya pendapat sendiri. Ini mama kok nggak sabar banget sih, atau si papa kok marah-marah mulu sih, ya sabar dong ini. Ya kan, anak-anak kan udah mulai tahu ya. Coba kalau kita sistemnya adalah terabas, nggak mau ngantri, kita memberikan contoh yang tidak baik kepada anak kita. Akhirnya dia akan mengikuti. Dia akan mengikuti hal yang sama. Ya, makanya di sini dibilang berikan keteladanan kesabaran dalam setiap situasi. Kontrol, lebih tenang emosinya. Ayo nak, kita antri dulu. Ma, tapi nu kesabaran, ya nggak bisa. Kalau kamu tidak mau sabar, tidak mau antri, ya cari tempat lain. Gitu. Jadi selalu memberikan solusi yang tenang. Bahasanya jangan teriak, jangan marah, ya. Karena di sini kan kadang-kadang orang tua tuh kalau sudah adalah ya part of dari bagaimana kita berpikir tuh suka yang zwit gitu meledak-ledak. Nah, coba kita kontrol biar lebih tenang ya. Berikan keteladanan itu salah satunya adalah tetap tenang, berpikiran jernih dan jangan tanpa emosi. PR banget Mama Ira. PR. Masih saya diketawain nih mereka. Gak segampang itu Mama Ira. Iya, tapi kita coba ya supaya apa? Biar semuanya bisa lebih baik gitu ya. Nah, jadi konteks inspirasi adalah jadilah seorang ibu perempuan ya yang membanggakan, ya yang memiliki pribadi yang tenang, sabar, tangguh dan penuh kasih. Waduh,
Kalau ini semua bisa di-wrap, dibungkus jadi satu, aduh, yang makin disayang pasangan kita, makin dicintai anggota keluarga kita, akan menjadi inspirasi terus, teman ngobrol yang asik, ya kan? Jadi panutan, semuanya deh. Itu idealnya. Gimana, Bapak Ibu? Semuanya, anak-anak mama, sudah siap kita menjadi pribadi yang lebih sabar? Kalau belum, ini coba skrup-skrupnya yang masih kenceng-kenceng, yang penuh dengan emosi, coba kita dol-dolin sedikit. Ayo kita hidup lebih sabar. Biar kita lebih bahagia, senang, sejahtera. Ya, baik, terima kasih sudah menemani saya hari ini. Sampai ketemu besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofaria.